Untuk bersingkat waktu, saya nggak perlu jelasin lagi, berulang apa yang sudah dijelasin dari Bu Erni tadi, udah detail. Saya anggap udah detail banget, udah perinci banget. Langsung ke sistem. Tapi sebelum ke aplikasi register ini, ke data dulu, ini yang paling penting. Data ini adalah hal yang paling penting. Karena kesalahan untuk masukin data ini, maka berakibat fatal nantinya, karena sistem terima apa adanya. Ya. Jadi sistem tidak ngedetek ini benar atau salahnya, paling hanya ngedetek oh ini layak nggak untuk dimasukin oleh sistem di sistem. Sistem hanya ngedetek sebatas itu. Data yang lebih tahu adalah site masing-masing. Dan tim JLL juga tidak tahu menahu soal data ini. Ya, jadi jangan sampai salah dan keliru. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni tadi ya, baik itu data keanggotaan maupun data kepemilikan. Nah, ini data keanggotaan ini adalah template yang sistem punya. Kita akan share ke semua, ya kan, untuk dapat dimasukin datanya dan diverifikasi sampai benar-benar final dan valid data ini. Ya, jangan sampai ada kekeliruan lagi. Oh, nanti salah, ya kan? Oh, ternyata ada pengalihan lagi. Nah, selama belum masa cut off, ya kan, ada tadi H-7. Untuk yang ruta pertama dan H-3, H-8, oke, H-8 untuk ruta pertama dan H-3, ya kan, untuk ruta kedua. Itu sebelum itu ya verifikasi, ya kan, baik itu yang penghuni penyewa jadi anggota, ya kan, ataupun pengalihan unit. Setelah masa itu data cut off yang akan kita keep, akan jadi acuan sistem untuk dimasukin datanya. Tidak boleh lagi ada perubahan apapun itu. No excuse. Ya. Apalagi di hari H. Apapun itu, ya, kita tidak akan mentolerir, tidak akan menerima data perubahan. Karena akibatnya bisa fatal. Oke? Enggak. Tapi kalau misalkan di hari H datang, data sih nggak berubah. Tapi which is dia membawa surat bukti bahwa dia alih hak dan dia memang memenuhi sebagai si pemilik baru, dia dapat suara ya, Bu? Kan kita nggak terima kayak gitu kan, tadi kita udah sepakatin. Jadi yang daftar anggota itu yang boleh hadir. Itu sebabnya pengumuman sebelum ini itu penting. Ya udah, oke. Jadi kita mesti pastiin tenant semua ngerti. Gitu. Jangan dia datang cuk-cuk bawa baru itu nggak bisa. Iya. Jadi deal ya. Jadi kalaupun nanti ada keanggotaan yang lama, misalnya si tenant itu pemilik unit punya 5 unit. Ternyata dia mau ada penyewa di situ, ya kan? Atau ada keluarga yang menghuni di situ, mau dijadikan dia sebagai anggota. Jadi dia nggak 5 unit, karena kalau untuk one vote kan satu suara nih 5-nya. Kalau dari 5 unit ini misalnya 3 penyewa dan 2 pemilik unit, ya kan? Nah 3 ini mau diserahkan sebagai anggota, berarti itu pecah suaranya, ya 3 plus 2, ya kan? Jadi, 3 plus 1, sorry. Ya, 3 plus 1 jadi 4 suara. Ya, di sini harus dipahami. Ya, tidak jadi 1 suara lagi sesuai dengan pemilik tadi yang punya 5. Nah, kita ke data. Data ini krusial banget, kalau sampai salah akibatnya bisa fatal. Ya, digeser. Nah, data ini terdiri atas beberapa kolom yang harus di input. Pertama, nama pemilik anggota yang sudah ada di list P3SRS yang sudah diakui bahwa untuk saat event ruta hari ini atau event ruta pada saat ini, tahun periode ini, keanggotaannya sudah valid. Ya. Disesuaikan dengan apa yang sudah Bu Eni tadi terangkan. Pemilik anggota. Kemudian di sini ada ID. ID ini sebagai key bagi di sistem untuk ngedetect bahwa ini nama anggota yang sama atau berbeda. Jadi unik, sifatnya unik ID ini. Itu yang akan didetek oleh sistem. Ini pakainya NIK ya. Jadi ini bisa ID-nya kalau yang personal itu kan KTP. Kalau dia ekspat berarti paspor. Kalau dia perusahaan berarti NIB. Ya. Oke. Jangan sembarang isi. Sebisa mungkin usahakan benar-benar sesuai dengan ID-nya. Bukan
kan sebenarnya harus sesuai. Harus sesuai malah. Ya. Jangan sampai ini karena belum ada data ini jadi isi aja dulu sembarang. Karena ini akan dijadikan legal hukum standar acuan. Kalau terjadi masalah, data ini yang dipakai. Kalau salah, nanti repot ujungnya. Ya kan? Bukan ID dia. Berarti di situ terjadi apa? Manipulasi data. Panjang urusannya. Ya. Nah, kemudian alamat. Alamat itu harus sesuai dengan yang ada. Misalnya kalau dia domisili ya domisili. Kalau alamat itu misalnya dia tidak domisili berarti alamatnya sesuai KTP atau alamat perusahaan. Enggak. Nah, terus misalnya tadi ada pemilik unit atau anggota yang punya lebih dari satu unit. Kalau dia ditunjuk yang sebagai penyewa ya kan terhadap unit dia yang lain, berarti di situ jangan dicantumin nama dia semua. Karena dia sudah dinyatakan anggota pada saat event saat ini, periode ini. Berarti nama si penyewa. Ya, yang dimasukin di sini, bukan nama dia. Jadi nama penyewa masukin, kemudian ID-nya ID si penyewa, kemudian alamatnya alamat dia penyewa. Oke? Nah, terus ke kanan, sampai sini paham dulu nggak? Ya, jangan sampai salah. Jadi karena dia pemilik unit semua yang dimasukin itu. Padahal dia sudah menjadikan penyewa tersebut anggota untuk masuk ke ruang rapat dan punya hak suara. Geser. Gedein dikit kali ya, di freeze aja. Ya, kemudian jadi ada beberapa kolom yang datanya mandatori sifatnya, harus diisi, tidak boleh blank, tidak opsional sifatnya. Jadi benar mandatori. Seperti yang tadi saya bilang, nama anggota, kemudian alamat, ID-nya, itu mandatori. Sistem ngedetect dari situ. Kemudian ada di situ unit. Nah, unit ini disesuaikan dengan yang data existing. Ya. Baik itu format maupun pengkodeannya ya sesuaikan. Jadi kita tidak mengecek lagi, sistem tidak mengecek lagi bahwa format seperti ini, ya kita sesuaikan dengan apa yang ada di site. Pengkodeannya seperti apa. Kemudian tipe unit. Nah, tipe unit ini opsi. Ya, berupa flagging. Di sini kalau dia residen, ya residen, res. Kalau office, OFF. Seperti Senopati kan ada dua tuh. Ada office, ada residen. Berarti disesuaikan. Kalau office, ya office unitnya. Kalau residen, ya residen. Ya. Jadi sementara res semua. Sementara res saja semua udah. dulu. Udah. Kemudian kode lantai, floor, kode tower itu udah tahu ya. Kemudian nama towernya, net area. Net area ini jangan sembarang isi kalau bisa mungkin, karena itu akan tampil baik di data keanggotaan maupun pada saat quorum kehadiran dan voting, ya kan? Itu akan tampil terutama NPP. Ini jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah pengisian. Nah, kalau dijumlah semua, NPP itu harus 100%. Coba ke bawah, scroll ke bawah. Ya, 100% kita masih toleransi, sistem masih mentoleransi sampai 99,99 sekian persen. 98 masih mentoleransi karena di round up menjadi 100% kan. Masih mentoleransi. Tapi kalau di luar itu harus diteliti lagi, terutama nilai NPP-nya. Oke, dijelasin. Net area itu ambil dari mana? Unit net area ambil dari mana? Contekannya? Dari akta uraian pertelaan. Di situ ada net areanya. Ya. Oke, ya. Lalu unit semi gross areanya ambil dari mana? Dari IPL. Ya, IPL kita nagihnya semi gross. Jadi minta datanya sama finance. NPP ambil dari mana? Enggak ada dari buku pertelaan. Uraian akta pertelaan. Itu juga ada.
ya. Jadi jangan salah ngisi. Kode lantai yang dipakai itu kode lantainya pertelaan ya, bukan kode lantainya struktur. Ya, kode lantai pertelaan. Ya, berarti otomatis nggak ada tuh 13. Ya kan? Karena pertelaan, ya. Nggak ada angka 4, ya. Kemudian kode tower itu disepakati kiri ke kanan. Terus nama tower udah, unitnya udah kan? Berarti Iya. Nah, terutama kode unit. Kode unit ini akan deteksi sistem unik. Tidak boleh ada sama persis. Ya, dana unik. Misalnya apa? Lantai 1 dengan lantai 3. Oke, unit sama nih. 01 atau 01. Jadi lantai 1 01, lantai 3 01. Jangan dibuat unit code-nya 01 semua, walaupun dia beda lantai. Karena yang dibutuhkan adalah kode unit ini unik sifatnya. Oke, next. Ya. Jadi yang seperti yang saya paparin tadi itu sifatnya mandatory. Kalau yang lain ada yang kosong itu sifatnya opsional, misalnya email, alamat email dan nomor telepon handphone. Itu opsional sifatnya. Nah, kemudian pengisian ini sering kali terjadi karena copy paste, mau cepat tadi. Copy paste nih ceritanya. Pemilik anggotanya sama nih sebenarnya. Dia punya lebih dari 1 unit. 2, 3, 4, 5. Copy paste. Nama sama, ID-nya sama, alamat berbeda. Ya, itu sistem nggak accept. Kalau dia sudah jelas-jelas sama, ID-nya sama, namanya sama. Alamatnya sama, namanya sama. ID yang diutamakan. Selama ID-nya sama, berarti sistem menganggap bahwa dia satu anggota. Ya, karena ID itu unik. Tetapi kenyataannya ada. Ya, namanya sama, ID-nya sama, alamat berbeda. Itu satu kasus. Kasus lain, sebenarnya orangnya sama, anggotanya sama, ya. Namanya sama, alamatnya sama, persis, sama persis. ID-nya berbeda. Itu diketemuin. Sistem ngedetect. Itu tidak boleh. Itu sistem akan, selama ID-nya berbeda, akan dianggap anggota yang berbeda. Padahal dia sama. Kemudian copy paste, gara-gara copy paste, alamat sama, ID sama, alamat sama ya. Alamat sama nih ceritanya. ID sama, nama sama, hanya karakter dan spasi berbeda. Pengaruh juga. Itu akan kami balikin lagi. Kalau kedapatan itu kami akan balikin lagi, dicek ulang. Jadi kuncinya adalah keanggotaan dia. Jangan sampai keliru. Nah, seperti ini kan. Nah, ini identik nih. Identik, benar-benar identik. Nama sama, ID sama, alamat sama. Berarti dia satu keanggotaan. Ini akan diverifikasi dari sistem. Kemudian kalau kita temukan ada kekeliruan di data ini, kita balikin, kita nggak akan memperbaikin. Jangan berharap bahwa tim JLL akan memperbaikinya. Ya. Jadi tetap dibalikin, verifikasi ulang yang kita temuin tadi. Kemudian kirim lagi berupa revisi. Pengiriman ini ya, nanti kan ada pertama, data pertama. File name-nya dibedain. Biar untuk komparasi, ternyata ada perubahan nih. Ada revisi R1, R2 dan sebagainya. Pengisian data terutama ini mau cepat tadi kan, jadi kadang-kadang copy paste tanpa ngelihat karakter yang ada, tidak boleh mengandung unsur tanda petik di atas, boleh dicatat. Misalnya kan ada nama company itu, make apa, misalnya kan tanda petik di atas satu kan, apa gitu kan, sistem akan error karena string tipenya. Terus ini kan ada jumlah karakter. Nanti di template-nya tuh ada berapa digit maksimal ada yang bisa ditampung. Jadi kalau ada kelebihan ya diefisiensikan, alamat terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan nama juga, karena kan ada yang gabungan tuh. Ya kan? Iya, QQ siapa segala macam. Nah, itu ada cara pengisian.
Oh, yang nggak Secara default ya, secara default. Yang jelas, yang kita terima begitu data cut off itu sudah final, ya, sudah final itu akan kita masukin di dalam sistem, sistemnya accept semua tanpa ada masalah. Kemudian kita akan print yang untuk ditandatanganin oleh pengurus. Ini yang sudah jelas, sudah masuk ke dalam sistem dan sudah di lock, tidak ada perubahan lagi, tidak boleh ada perubahan lagi. Sampai ke bawah. Di situ kan ada luasan area tuh. Kemudian ada NPP. Nah, tadi kan misalnya toleransi 99,98 sekian persen. Nah, sistem bisa mentoleransi langsung di round up menjadi 100%. Ini ada signature yang harus ditandatangani oleh pengurus. Minimal ketua pengurus. Ketua sekretaris ya. Oke, nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke aplikasi. Sebelum masuk aplikasi, nanti kita akan kirimin beberapa dokumen. Pertama, yang ini daftar anggota, ya kan, yang untuk ditandatangani oleh pengurus, baik ketua maupun sekretaris. Kemudian kita akan kirimkan juga absensi kehadiran yang disinggung oleh Bu Erni di awal. Ya, absensi kehadiran, dokumennya bisa dibuka. Nah, ini absensi kehadiran. Kalau mau dilihat, ini yang daftar anggota. Kemudian ini absensi kehadiran. Absensi kehadiran yang akan dikirimkan untuk dicetak. Ya kan, dicetak semua, jangan cetak sebagian, cetak semuanya untuk pada saat di hari H nanti. Saat proses registrasi. Nah, nanti opsinya ada dua, sort by unit, kode unit, sortnya, atau nama anggotanya. Kalau di kita yang baru, satu orang punya beberapa unit, kita di satu. Nah, Di sini makanya masuk unitnya. Nah, makanya sorry, ini kan sama nih AL, takutnya dia ntar punyanya di unit lain tuh, kayak Dokter Ades Budi itu kan AL dan BE. Menurutku di penerima tamu itu nanti udah dicek dulu, dia misalkan ada aja di Alamanda, nanti registrasinya langsung diarahkan ke Alamanda. di kolom ini kan ada nih untuk absensi kehadiran. Di situ saya jelasin satu persatu. Di situ kan ada anggota, ada pemegang kuasa seperti yang dibahas tadi. Ya. Kalau dia benar-benar anggota, tapi yang jelas gini, harus di screening dulu di bagian penerima tamu. Jangan sampai belum screening selesai, ada penumpukan di registrasi. Ini bisa menyebabkan chaos. Ya. Usahakan di penerima tamu udah benar-benar final verifikasinya. Screeningnya final. Jadi tinggal ke registrasi, tinggal terima beres untuk diregister doang. Oke. Nah, di sini ada anggota. Jadi tinggal ditanya, Bapak pemiliknya apa? Nama anggotanya siapa? Ada nggak tercantum di anggota namanya? Kalau enggak, berarti dia pemegang kuasa. Nah, kalau pemegang kuasa, tanda tangan, tulis nama pemegang kuasanya siapa. Harus ditulis, jangan di blank, jangan dikosongin. Karena ini evidence kita. Kalau sesuatu terjadi masalah, ini bukti kuat kita atas kehadirannya. Ya. Nah, tulis namanya pemegang kuasa siapa, kemudian tanda tangan. Ya udah, daripada nyari pusing-pusing, Bapak tulis saja di sini. Atau tulis di belangko kosong. Jangan sampai begitu. Ya, cari. Tetap cari. Bapak siapa namanya? Ini kan tadi kan udah sort by unit. Ya kan? Pasti udah gampang dong. Unit Bapak berapa? Ya udah cari sort by unit. Towernya apa? Towernya udah kelihatan gitu kan, tower Alamanda. Udah, langsung cari kan cepat harusnya. Tinggal namanya sesuai apa enggak, tanda tangan. Jadi usahakan jangan ada nulis di sini di bawahnya karena mempercepat tadi. Kelihatan tidak profesionalnya. Ya, atau di kosong, KPS kosong, jangan. Karena data ini udah valid. Data yang sudah ke print ini adalah data yang valid. Jadi tidak ada lagi ternyata nggak ada nih orangnya. Berarti itu kesalahan ada di verifikasi pada saat di awal. Yang kehadiran untuk absensi kehadiran yang wajib ditandatanganin basah. Ya. Kemudian kita akan kirimkan lagi name tag sama kartu voting. Ya. Nah, di sini kan nanti sebenarnya
baik kartu voting maupun name tag itu kita ada beberapa tipe opsi. Seperti yang dibahas di awal, kalau mau di print semua, misalnya ada unitnya 1000 unit, boleh. Kalau mau di print semua, itu akan tercetak jelas ada nama dari sistem, ada nama, ada unit, ya kan, di print semua. Kemudian opsi kedua adalah kombinasi. Jadi nama yang jelas datang, kemungkinan besar akan datang di rapat. Contohnya apa? Pengurus, udah pasti. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang vokal misalnya, atau yang sering datang pada saat rutah, udah kelihatan tuh. Nah itu kita daftarin. Kita daftarin untuk tertulis namanya, tercantum di kartu voting sama name tag. Ya kan? Misalnya tadi yang kita register, misalnya estimasinya 200 nih yang bakal hadir. Kemungkinan besar yang akan hadir 50 orang. Namanya sudah ada. Nah, kita daftarin di sistem yang udah tercantum namanya jelas. Sisanya kan tinggal berapa tadi? 150. 150 kan. Nah, 150 itu daripada ngeprint semua 1000 unit, karena estimasi cuma sekitar 200 yang datang, 150-nya itu mapping. Dia akan kosong. Nih, seperti ini. Ini name tag yang ada unit dan anggota ini kosong. Daripada ngeprint 1000, ya kan? Cukup 200, jadi 50 yang sudah keregister, ada nama dan unitnya, 150 yang kosong. Ini mapping. Itu opsi yang kedua. Opsi yang terakhir adalah mapping semua. Jadi kita nggak peduli. Jadi kosong. Di name tag-nya kosong semua. Kemudian di kartu voting itu kosong. Ya. Nah, pada saat nanti proses registrasi, yang mapping ini ditulis manual di name tag-nya. Namanya siapa atau ini siapa? Tadi kesepakatan dari ibu cukup cantumin unit aja. Ya, untuk di name tag. Kalau dia mapping semua, di sini kartu votingnya tidak ada unit. Tidak ada tulisan unit, tidak ada tulisan nama anggota. Oke. Ini akan kita kirimkan. Nah, kartu voting ini itu di print sesuai dengan mata agenda. Dan di spare. Misalnya agendanya ada 3, untuk jaga-jaga on the spot ada voting yang baru di luar dari yang utama. Di spare aja 3 atau 4. Kan untuk jaga-jaga. Dan warnanya dibedakan. Jangan sama. Kenapa nggak putih semua, Pak? Kalau penghitungan suara sebenarnya nih, ada kan kartu 5 nih, kartu voting. Ya kan? Ini kan kode barcode. Kode barcode ini sifatnya unik. Yang tadi sudah tercantum di data ya. Itu kalau dia sudah unik, anggotanya 1, ya dia akan dapat kayak kode barcode yang sifatnya unik. Tidak akan ada yang sama. Voting agenda A, dikasihlah 3, biar suaranya gelembung. Ya kan? 3 dikasih dia. Niat. Kalau dia niat kan, 3. Atau terkasih, nggak sengaja 3. Ini kan di scan. Sistem sudah nge-reject. Begitu yang masuk adalah barcode yang sama. Barcode yang pertama itu masuk, barcode yang berikutnya tidak. Sistem udah menjaga itu. Berarti boleh putih semua dong. Ya kan? Nah, pada saat ini habis kartu voting, ada voting lagi, habis dong dia. Iya, syukurin. Ya kan? Tadi habis tujuannya buat menggelembung sih. Ya kan? Ya kan? Memang sengaja atau tidak, kita kan nggak tahu. Itu salah satu alasannya. Dia bikin ribut. Saya nggak ada lagi kartu voting. Itu salah satu untuk kenapa dibedakan warna. Jadi pada saat dia ngumpulkan beda warna, ketahuan nih, ini siapa nih. Yang komando ini kan MC. Untuk agenda pertama, voting ini warnanya merah atau misalnya. Oke? Nah, di sini saya jelaskan lagi. Di sini kan ada kode mapping. Kode mapping ini berbeda dengan kode yang anggota itu dari sistem. Itu berbeda. Berbeda kodenya. Nah, itu akan di mapping oleh sistem. Begitu akan tembak scan, kode ini akan relate ke
kode yang sebenarnya. Yang akan kami kirimkan adalah data keanggotaan yang harus ditandatangani, absensi kehadiran, name tag, dan kartu voting. Nanti sepakatin aja mau sort by unit atau by name. Itu bisa Udah clear ya? dicek, seingatku ya, lupa aja. Nah, baru kita coba untuk masuk ke aplikasi. Pada saat nanti, ya kan sudah proses screening dari penerima tamu, kemudian masuk ke scanning barcode, itu tanya dulu unit apa, kemudian tanda tangan sambil mencari name tag dan kartu votingnya. Kalau bisa itu name tag sama kartu voting udah jadi satu. Ya, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah karena ada kejadian name tag dan kartu voting kodenya berbeda. Jadi satu tapi berbeda karena nggak check and recheck. Ini kan udah jelas ada nih angka barcode. Ya, harusnya udah paham lah kan. Kalau dia beda ya jangan sampai salah seperti itu jadi satu. Ya. Nah, sudah ada. Kalau yang mapping tinggal ambil aja sembarang. Kemudian coba ke aplikasi. Ya. Oke, yang mapping ya. Kita mulai ya. Nah, nanti yang nyeken scanner pakai scanner, jangan yang di absensi ini. Jangan ini yang di scan. Karena ini kan terlalu rapat. Ini rentan salah scan. Ya, yang di scan adalah kartu votingnya atau name tag-nya. Jadi sudah dapat nih. Nah, scan ini. Jelas itu karena sesuai dengan dia. Ya, coba. Kalau seandainya scannernya nggak scan juga, ya kan? Karena pasti bisa kejadian. Tinggal ketik aja kodenya nomor angka ini. Input aja manual. Ya. Ya kayak supermarket. Kayak Indomaret. Oke? Ya, coba mainkan Pak Eko. Ya, Pak Eko mainkan. Ini. Ya. Pertama daftarin dulu. Ini kan ini mapping nih ceritanya. Kita daftarin dulu mappingnya. Coba ke ya mapping. Belum buka email ya. Udah. Ya bikin 100. Kirim sibuk. Apa ini? Survei klien kita. Hasilnya berapa? Ya. Kita coba scan Pak Eko. Barcode ya ke meeting attendant. Tadi yang Nah, itu menunya, formnya itu meeting attendant offline. Nah, usahakan kursornya ada di itu ya. Biar bisa ke scan. Oke. Nah, akan muncul form ini untuk identifikasi. Kan mapping tadi, belum tahu nih. Pemiliknya siapa, unitnya siapa. Tanyain unitnya mana dia. Nah, unit kalau dia punya banyak lebih dari satu unit cukup satu. Cukup satu aja. Ya. Nah, tinggal cari unitnya sembarang. Nah, kayak Anthony Lee ini kan dia satu keanggotaan nih. Tapi banyak unit. Ya, tinggal pilih. Nah, di sini ada attendant name. Attendant name itu ya anggotanya yang hadir atau yang pemegang kuasanya yang hadir. Kalau dia pemegang kuasa, ditulis pemegang kuasanya siapa? Misalnya tulis Agus misalnya. Ya, Agus Skandar. Nah, kemudian kan ada ID KTP kan, yang di screening tadi. Minta ID-nya untuk dimasukin. Nah, ID KTP-nya berapa? Jangan sembarang ID ditulis. Karena ini legalitas kita. Evident. KTP-nya pembawa suatu kuasa. Iya, yang pemegang kuasa tadi. Masukin, kalau sudah ya udah proses save, simpan. Ya, simpan. Delay di sana. Oh, delay. Ya, tuh akan ke daftar. Langsung masuk. Ya kan? Kalau boleh lihat tuh, itu ada register number, kode sistem untuk anggota yang asli asalnya, dan satu lagi adalah kode mappingnya, yang tadi yang di scan barcode. Ya, oke. Ya, coba scan beberapa kali. Satu. Ya. Nah, sebentar sampai di sini. Kalau dia tadi sudah hadir nih, sistem udah ngedetect dengan unit yang sama atau unit anggota itu, kan lebih nih ceritanya. Dia cukup satu, maka semuanya akan kedaftar. Di sini sistem akan ngedetect dia udah ada. Itu attend tuh. Yang sudah didaftarin.
Jadi kalau mau di pick up lagi, sistem akan menolak. Udah dijaga oleh di sistem. Ya. Maka yang dicari adalah yang non attend sesuai dengan unit dia yang disebutin. Kalau di situ dia nyebutin unit tuh, ya kan unit dia. Udah ada Pak, udah kedaftar. Siapa? Misalnya tadi kan ada confuse antara yang pemilik Surat unit kuasa. dengan pemegang kuasa. Yang datang pemegang kuasa dulu. Pemiliknya tek nyusul. Loh, udah didaftarin unitnya. Ya udah berantem lah. Pemilik unit sama anggota kali. Iya. Ya, sama penyewanya. Oke, karena sudah didaftarin atas nama itu. Ya, oke. Bisa masuk sebagai pendamping. Jadi dia pendamping masuknya. Nah, siapin itu yang kartu untuk pendamping. Print. Ya, di print untuk pendamping. Oke. Ya, lanjut. Scan beberapa kok. Ya, oke. Ya, ini simulasi kita baru 3 yang hadir. Ya, kita lihat displaynya yang cat. Diki. Dari itu udah jadinya gimana? Action jadi mau ngirim gimana yang diminta Renata? Nih, persentasenya bukan NPP tapi keanggotaan. Yang hadir kan 3 anggota mewakili terhadap 19 unit, jadi 1,74% ya dari 172 anggota. Ya, tidak NPP. Cuman di situ ada informasi NPP-nya berapa yang hadir forum kehadirannya. Oke. Nah, pada saat nanti ini kan harus dibacain oleh notaris nih. Ya kan, sebelum masa reses. Bacain dulu notaris. Pada saat kondisi ini, ya kan, sistem akan ngelock. Jadi kita istilahkan freeze. Biar itu nggak goyang datanya. Ya. Freeze. Jadi operator akan ya klik freeze. Ya, kita freeze. Oke. Nah, kalaupun nanti ada yang datang, scan aja barcode. Sistem akan nge-hold otomatis. Waiting list ya. Iya, waiting list untuk masuk ke quorum kehadirannya. Sekarang coba scan. Ya, scan aja. Karena freeze. Iya, kan di ya. luar juga nggak tahu Kita ada istilahkan apa yang freeze. Nah, tadi kan 1,7 berapa persen? 3 kan? Nah, oke. Kita tambahin 2 atau 3. Ya, warnanya merah. Indikatornya merah, berarti itu di freeze. Tapi udah masuk ke sistem, dia sebagai kedaftar di quorum kehadiran. Karena harus dibacain dulu kan, biar nggak goyang. Kalau goyang kan lucu. Ya, 2 udah cukup ya. 2 ya. Sekarang lihat di display chatnya. Ya, belum bergerak, masih 3 anggota, 1,74% yang harus dibacakan. Begitu setelah dibacakan selesai, belum quorum, berarti kan ada masa reses. Nah, operator akan unfreeze. Coba unfreeze. Yang sudah hold tadi akan masuk otomatis. Unfreeze. Unfreeze. Ya, yes. Ya, langsung putih. Catnya coba balik. Tuh, langsung nambah. 5. Ya. Begitu ya. Jadi kondisi tetap daftar aja. Kecuali close. Kecuali close, ya. Sekarang peragain yang close, Dik. Jadi misalnya tadi yang Ibu bilang, tinggal kesepakatan sesuai ADART. Kalau sudah masa reses 30 kali 2 selesai, close permanen, udah close bubar. Tapi kalau buka tutup, berarti close dulu pada saat nanti agenda voting. Yang pertama, baru di close. Ya, nambah lagi. Ya. Nah, sebelum agenda voting masuk, buka terus ini. Kan besok kan mau present kita kan mau yang Ya, ini buka terus. Nah, kita coba untuk close misalnya agenda voting yang pertama di close. Ya, ini close ya. Maka di display coba lihat displaynya. Ntar dulu. Ya, quorum kehadiran rapat ditutup jam sekian. Bisa ditutup sementara untuk karena ada agenda voting atau ditutup permanen sampai dengan selesai rapat. Jadi pada saat misalnya ini ceritanya open terus nih sampai rapat selesai, ya. Tim registrasi tidak boleh bubar. Pada saat ini ditutup, pada saat daftar nih ceritanya daftar, sistem akan nge-reject. Coba scan. konsultan ini Menyatakan itu ditutup. ada dia konsultan sekian. Terus kita itu ada nanya kalau konsultan ramalannya udah baca Ya, kedua sekian. konsultan apa? Oh enggak. Ya, Gaji kan sistem akan keluar warning bahwa beda.
attendance quorum close. Jadi sifatnya sementara. Kalau tim registrasi jelas belum bubar, tinggal dibilangin ke tenannya, Pak maaf belum bisa registrasi karena lagi ada acara voting untuk agenda. Ya, jadi ditahan dulu dan tidak diperkenankan untuk masuk dulu. Ini jangan dikasih dulu. Jangan dikasih. Tanda tangan, tapi ini jangan dikasih dulu. Karena lagi ada proses voting di dalam. Oke? Nah, setelah voting selesai, dibuka lagi. Reopen. Ya, baru boleh. Di-scan lagi. Coba scan. Ya, bisa register lagi. Ya, karena votingnya udah selesai. Ini kalau buka tutup seperti yang Bu Erni tadi bilang. Jadi tim registrasi belum boleh bubar. Kecuali udah tutup close permanen. Udah selesai, bubar, laptopnya diberesin. Ya, tidak ada lagi maupun kalau datang pun, nah tergantung. Boleh hadir, masuk, tapi tidak punya hak suara atau tidak diperkenankan sama sekali. Karena sudah lewat waktunya. Walaupun rapat masih terus berlangsung. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ini kan ada print. Coba di print without foto. Ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Di situ ada tertera anggotanya siapa, yang hadir siapa. Kalau namanya sama, otomatis ya anggota itu sendiri. Kalau namanya berbeda, berarti dia pemegang kuasa. Ya. Nah, ini akan ditandatangani oleh notaris dan pimpinan rapat. Ketua dan sekretaris P3 SRS. Oke, registrasi cukup di sini. Tugasnya. Gampang kan? Nah, biasanya ini kepanikan yang akan terjadi adalah pada saat crowded. Ya, panik tuh pasti. Waduh. Nah, di situ usahakan jangan panik. Nanti kan ada yang dampingin. Dari JLL ada yang dampingin, dari tim TR juga akan ada dampingin, termasuk legal mungkin. Ya kan, akan ada dampingin. Kalau terjadi chaos atau crowded di situ. Udah ya, selesai? Udah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga sukses. Kalau mau butuh gladi resik, panggil tim JLL. Harap menghubungi Tania. Siap, Bu. Saya panggil Pak menjelaskan. Terima kasih. Gladi resik, jelasin lagi ke pengurus ya. Iya.